dari teman-teman BO? Izin menjawab, untuk check out ada beberapa yang dari produksi, tapi seingat saya tuh kitchen atau apa ya dari BO. Oke, kalau kayak gitu. Dan saya mau nanya, sebelum teman-teman CO barangnya, teman-teman tuh selalu isi RAB berjalan nggak sebelum beli barang gitu? Atau main beli aja gitu? Izin menjawab, kalau kan saya udah bagi-bagi juga untuk tiap March ke teman-teman dari produksi. Kalau saya selalu isi area berjalan teh. Kalau yang lain kurang tahu sebenarnya sih. Oke, paling karena uh, Dilan selaku penanggung jawab juga ya, mungkin bisa lebih peka dan juga ingetin aja gitu teman-teman produksi yang lain kalau misalkan sebelum CO barang tuh isi dulu RAB berjalannya. Apakah nanti harganya itu bakal masuk di budget dari teman-teman WO sendiri ataupun enggak gitu. Jadi jangan sampai uh, teman-teman beli barang tuh melampaui budget dari yang teman-teman BO udah tentuin gitu. Takutnya kan keuntungannya lagi-lagi kurang maksimal gitu ya teman-teman produksi. Jadi harapannya ke depannya tolong uh, segala apapun itu konfirmasi dulu ke BO, entah itu terkait vendor dan lain-lainnya. Apakah uh, kalau kita mau beli barang ini tuh udah masuk budget apa belum, atau harus cari vendor lain gitu. Karena kemarin saya nggak juga ya terkait harga stiker ini tuh mahal banget gitu. Padahal bisa dari teman-teman produksi tuh nyari yang lebih affordable gitu. Paling gitu ya. Jadi bisa lebih diperhatiin juga terkait RAB berjalan ini buat teman-teman produksi, karena RAB berjalan pun dibuat sebenarnya cuma buat teman-teman produksi juga gitu kalau misalkan mau CO barang. Jadi jangan sampai si RAB berjalan ini tuh nggak kepake sama teman-teman produksi gitu. Padahal udah di uh, share juga sama teman-teman bengkel. Paling gitu ya teman-teman produksi terkait perihal check out barang. Terus selanjutnya saya mau nanya buat distribusi, kan ini menjadi tupoksi teman-teman juga ya, teman-teman produksi after open PO. Nah, dari teman-teman produksi sendiri ikut hadir nggak? Ikut berpartisipasi nggak dalam distribusi ini setiap harinya? At least perwakilan dari kalian ikut gitu. Kalau misalkan ada jadwal yang udah ditentuin sama teman-teman BO. Izin menjawab teh, untuk itu saya dan teman-teman selalu ikut juga di ya ada eh, salah satu anggotanya yang kadang kayak ada halangan, tapi apa ya Mbak Erit, seringnya tuh ikut sih, dan karena ini juga barang-barang dan lain-lain juga ada di salah satu kosan teman-teman produksi yaitu di Kang Rama. Jadi pasti selalu terlibat dalam distribusi. Oke, kalau gitu tolong dibantu juga ya buat teman-teman BO terkait distribusi barang nanti di batch 2 sebisa mungkin teman-teman produksi gitu yang selalu all in tiap hari distribusi, karena tadi juga eh, tanggapan dari Najwa ya, ada kayak yang jadwalnya tuh seharusnya hari ini tapi tuh malah pada nggak datang gitu. Nah, mungkin dari situ teman-teman produksi kalau misalkan lagi free ataupun kosong bisa langsung bantu aja gitu, walaupun itu bukan jadwal dari teman-teman buat ikut distribusi. Paling gitu ya buat di batch 2. Terus selanjutnya saya mau nitip juga ya buat vendor yang sekiranya bermasalah, misalkan kayak Jahim nih kan kelihatan banget ya bermasalah. Jadi saran saya mending dari teman-teman sekarang bisa langsung aja dicari penggantinya gitu, dipilah-pilih lagi gitu. Dan saya harap teman-teman gak nyarinya tuh pas udah rapat dana batch 2 gitu baru dicari. Jadi sebisa mungkin nih di waktu-waktu selang sebelum rapat perdana teman-teman udah siapin ataupun udah ada opsi terkait vendor Jahim gitu. Dan teman-teman kalau misalkan lagi pilih-pilih vendor merchandise itu bisa dilihat lagi ya spesifikasi dari masing-masing merchandise tuh seperti apa gitu, apakah sesuai sama yang BO minta atau gimana, takutnya biar nggak pulang lagi. Contoh misalkan
ganci ya, gancinya tuh gampang klopek gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu nih misalkan, satu sisi tuh gampang klopek dilihat dari review-review entah di Shopee, entah di Google Google Maps atau apapun itu, teman-teman bisa kasih saran aja ke teman-teman BO. Misalkan kayak, teman-teman BO ini kayaknya kalau misalkan ganci satu sisi itu kurang deh, karena gampang klopek, gimana kalau misalkan dua sisi. Nah, teman-teman produksi pun bisa kasih saran juga gitu ke BO buat beralih tipe merchandise ini gitu. Karena kan teman-teman produksi juga ya yang nyari vendor-vendornya dan ngelihat spesifikasinya gitu. Jadi pasti teman-teman produksi yang lebih tahu gitu eh, barang-barang ini tuh speknya tuh kayak gimana gitu. Terus juga kayak kaos juga ya, ternyata itu malah fit di body gitu, bukan oversize. Padahal kan kita di pamflet pun tuh iming-imingnya tuh oversize ya seingat saya. Jadi paling bisa di cross check aja gitu. Dan walaupun misalkan emang dari vendornya pun ngasih ukuran size card gitu, teman-teman bisa apa ya, bisa teman-teman ukur ulang gitu ataupun cari ukuran pasaran di Google kan banyak ya. Paling bisa lebih teliti aja karena ini lagi-lagi yang bakal kita kasih ke customer gitu. Sebisa mungkin di batch 2 saya harap gak ada lagi kesalahan terkait pemilihan vendor ataupun spek dari merchandise yang diinginkan gitu. Paling gitu ya buat teman-teman produksi notes buat terkait vendor-vendor ini. Terus selanjutnya karena teman-teman juga tadi bilang ya terkait jasa ini nggak mau nambah penyedia jasa. Kalau misalkan kayak gitu, berarti kan teman-teman lagi kosong nih, gak ada tupoksi terkait si bidang jasa ini karena tupoksi teman-teman emang pure cuma nyari penyedia jasanya. Nah, kalau misalkan sekiranya lagi gak ada tupoksi ataupun gak ada arahan dari BO terkait jasa ini, mungkin dari teman-teman produksi bisa lebih inisiatif aja bantu teman divisi lain yang misalkan kekurangan talent kah atau kekurangan orang buat ngerjain tupoksinya gitu, misalkan tag konten, edit video dan lain-lain semacamnya. Mungkin bisa kayak bantu juga nih share pamflet ke media sosial manapun yang teman-teman punya gitu. Dan ini pun berlaku gitu buat keseluruhan teman-teman divisi karena dari yang saya lihat panitia bisnis company ini pun jarang banget gitu ikut share pamflet entah itu di SW dan lain-lain semacamnya. Dan saya harap next kalau misalkan ada pamflet apapun itu dari teman-teman panitia ataupun BO sendiri pun bisa ikut bisa ikut ramein dengan cara nge-share di SW gitu teman-teman biar si panitia BC pun kalian pun kelihatan gitu karena kan kita kerjanya di belakang layar ya dan satu-satunya yang bisa kita tunjukin ya dengan cara kita update dari si progresan jelajah warung ini gitu. Paling gitu ya buat teman-teman produksi bisa lebih inisiatif juga kalau misalkan ada teman-teman yang butuh talent atau apapun itu. Dan buat teman-teman semuanya juga bisa lebih di show off aja, bisa lebih ditunjukin aja brandingan dari bisnis company ini, entah itu di bidang jasanya ataupun di merchandise-nya. Paling cukup sih dari saya buat teman-teman produksi, tolong di notes aja ya terkait evaluasi tadi sepanjang dari BO sama saya juga dan nanti seterusnya. Paling cukup dari saya buat teman-teman produksi. Sebenarnya terima kasih banyak. Terima kasih Teh. Terima kasih kepada Teh Tasya atas informasi yang diberikan untuk divisi produksi. Mungkin lanjut ke akun tersebut PH yang lain. Jika ada informasi, boleh menjadi dipersilakan. Izin masuk ya buat teman-teman produksi tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Kak Tasya. Paling saya mau ngasih beberapa masukan aja dan pertanyaan mungkin ya. Nah, rencananya saya mungkin ini bisa siapapun yang bisa jawab gitu. Rencananya karena ini stiker ya, itu bakal beda lagi kayak nanti buat batch 2. Mungkin teman-teman bisa jawab atau siapapun bisa jawab. Mungkin izin jawab ya Kang.
untuk stikernya nanti untuk batch 2 bakal dibedain lagi desainnya. Oke, bakal dibedain ya. Berarti teman-teman bisa cari atau buat ukurannya tuh bisa dibuat yang biasanya stiker-stiker tuh halo, cek. Udah sih ya? Suara tadi hilang, Kang. Oke. Oke, buat stiker karena nanti beda ya, teman-teman bisa buat stikernya tuh yang biasanya satu banding satu aja gitu, atau 3x4 ya, yang biasanya dibuat sama atau yang didapatin di manapun lah, jadi bisa dicari gitu atau ditanyain dan langsung dijawab pas misal dengan ukuran segitu biasanya dapat berapa buah sih buat stiker tersebut, karena buat yang stiker sekarang kan agak berbeda ya dengan stiker-stiker pada umumnya. Yang umumnya tuh kayak 1:1 atau 3:4 kayak gitu. Jadi bisa dibuatnya tuh dengan ukuran yang biasanya stiker pada umumnya aja kayak gitu. Terus buat seluruh merchandise kalau bisa buat batch 2 sok dicari dulu sampel, didapetin dulu sampelnya biar nggak kejadian lagi nih kayak contoh di Jahim meskipun udah ada sampel tapi tetap aja tadi produksinya bareng kan. Nah itu bisa di note juga persoalan sampel nih buat kita trial and error dan lain sebagainya. Ini juga berkaitan sama cari vendor yang komunikasinya enak itu, atau yang kalau vendor Jahim itu bisa cari vendor yang udah punya nama lah, meskipun harganya bakal ada kemungkinan buat naik ya karena beda vendor, tapi ya udah sok dikomunikasikan aja ke teman-teman BO kira-kira harga segini masuk atau enggak. Tapi kalau misalnya dilihat sih ini vendor udah terkenal ya, jadi nggak bakal nih misalkan ngaret-ngaret atau sebagainya karena udah benar-benar profesional dan udah punya nama gitu. Sok itu buat vendor lain bisa dicari lagi yang udah punya nama, dan vendor-vendor merch yang lainnya itu bisa dites sampel dulu. Contoh mungkin kaos itu dites sampel dulu kalau misal bisa. Kemudian kitchen kan biasanya bisa dibeli satuan ya, jadi itu bisa dites dulu tuh sebelum beli banyak karena buat ngetes juga takutnya kalau order banyak kejadian lagi si kitchennya banyak ngelentek gitu, padahal bagus gitu disatuin sama si lanyardnya kayak gitu. Terus buat semua komunikasi saya harap sih buat batch 2 itu ada di tangan teman-teman produksi ya, entah itu dari awal ngecat sampai CO dan lain sebagainya. Khawatirnya nanti kalau teman-teman BO yang backup malah ada miss di hal lain gitu, di divisi lain atau hal apapun itu yang berkaitan sama bisnis company. Jadi sok buat segala komunikasi bisa diambil alih aja yang ke vendor ya, bisa diambil alih sama teman-teman produksi. Terus saya mungkin mau tanya ya, berencana batch 2 itu kapan? Mungkin teman-teman BO bisa bantu jawab. Izin Kang, rencana rapat perdana atau open? Rencana open ya? Untuk rencana mungkin kita bakal mengikuti sesuai peraturan Himsika itu di 17 Agustus kalau nggak salah, 15 atau 20 Kang. Oke, di 17-20 Agustus, berarti di pertengahan Agustus. Nah, karena waktunya cukup panjang, buat dari sekarang sampai pertengahan Agustus nanti, buat teman-teman produksi cari vendor-vendor lain gitu yang sekiranya di batch pertama udah bermasalah atau kurang cocok, sok teman-teman punya waktu yang cukup panjang, sekitar 1,5 bulan, mungkin 1,5 bulan, sok teman-teman cari vendor. Dan teman-teman BO pun bisa infokan gitu dari sekarang apa aja yang sekiranya mau dijual di batch 2, entah itu mau nambah tote bag atau ganti-ganti yang lain. Jadi biar teman-teman produksi pun nyarinya nggak asal-asalan dan bisa dibayar dari sekarang gitu, nyicil sebelum rapat perdana nanti kayak gitu ya teman-teman BO. Sok bisa diinformasikan aja ke teman-teman produksi. Buat sisanya cukup sih, tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Kak Tasya. Bisa dipilih-pilih lagi aja buat segala vendor-vendor merchandise-nya.
dan di cross check ulang gitu buat segala pemesanan apapun itu, karena itu berkaitan juga sama nanti barang yang bakal kita jual. Khawatirnya kepercayaannya udah menurun mungkin karena satu dan lain hal di batch pertama, jadi di batch 2 harapannya itu bisa kembali percaya lagi gitu dan nggak turun lagi kepercayaannya. Gitu buat teman-teman produksi saya cukup. Terima kasih dan semangat buat teman-teman produksi. Ya, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih Kang Juni atas evaluasi untuk divisi produksi. Mungkin dari Akang Teteh BPA yang lainnya apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Ya, mungkin udah cukup ya. Terima kasih kepada divisi produksi atas pemaparan evaluasinya. Semoga evaluasi bisa diperbaiki lagi untuk batch kedua. Mungkin lanjut aja untuk divisi selanjutnya itu ada divisi marketing. Untuk divisi marketing, silakan. Saya izin masuk sebentar ya Kang. Silakan. Mana teman-teman marketing apakah butuh bantuan? Ini lagi minta tolong utama penting screen Kak. Wow. Selamat malam teman-teman semua. Saya bukan dari divisi marketing. Sebelumnya ada satu orang yang tidak bisa hadir. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi dari divisi marketing untuk Jelajah Warung di batch pertama. Boleh di next Kang. Untuk evaluasi dari divisi marketing yang utama itu promosi tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak adanya portofolio atau bahan contoh yang bisa di-share. Kemudian untuk tag konten promosi itu kita lakukan secara kurang konsisten. Kemudian yang ketiga itu untuk pemotretan jahim itu ditunda karena ingin menggunakan jahim yang terbaru. Terus kemudian evaluasi selanjutnya adalah penempatan pamflet jasa yang tidak efisien karena terkena hujan. Jadi kertasnya itu basah. Terus untuk sejauh ini dari promosi jasa itu masih belum menghasilkan customer, dan selanjutnya untuk progres dari promosi sendiri itu kita baru melakukan melalui tag konten dan juga menempelkan printan pamflet. Boleh di next. Dan di sini kita sudah merekap total penjualan dari divisi marketing untuk Jelajah Warung B1 ini. Untuk jahim itu total ada di 22 pieces, kemudian gelang ada di 30 pieces, kemudian untuk kaos yang kapsis ada 8 pieces, lanyard keychain ada di 32 pieces, kemudian untuk lanyard di 63, dan pin itu ada di 33 pieces. Dan total keseluruhan dari penjualan ini
ada kurang lebih 188 pieces. Boleh di next, Kak. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan evaluasi dari divisi marketing. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ketua Pelaksana. Terima kasih untuk divisi marketing atas evaluasinya. Mungkin dari saya ada saran sedikit, mungkin karena emang bisa dilihat ya untuk konten promosi jasanya sendiri masih cukup dikit. Mungkin bisa dari teman-teman divisi marketing bisa dibuat timeline aja, misalkan di satu hari dalam satu minggu tuh ada satu harian di mana teman-teman divisi itu untuk tag konten, karena kalau emang dari teman-teman marketing pun nggak bisa, teman-teman bisa minta tolong ke divisi lain, entah itu medsos, produksi ataupun BO gitu. Misalkan emang dari teman-teman nggak bisa tag-nya tapi udah punya ide konten gitu, bisa diserahin aja untuk ke divisi yang lain, karena agar biar nggak numpuk juga tugas dari teman-teman divisi marketing. Terus juga untuk terkait kemarin kalau nggak salah untuk promosi lewat base di X itu kira-kira untuk progresnya udah gimana ya? Izin menjawab ya Teh. Untuk di platform X itu kan ini sebenarnya inovasi dari BO juga, dan kita masih belum ada gambaran. Jadi kita masih ngebayang-bayang dan masih terus kita koordinasi sama teman-teman marketing. Tapi kurang lebihnya masih sama, kayak kita ngebagiin pamflet gitu-gitu sih Kak. Teh, sorry. Ya mungkin kalau itu mungkin bisa segera dicoba aja, Bang. Karena kan untuk aplikasi X sendiri itu jangkauannya lebih luas ya. Mungkin dari saya sudah cukup untuk teman-teman BO sendiri. Apakah ada evaluasi yang ingin disampaikan? Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Ya mungkin cukup ya dari teman-teman BO. Mungkin lanjut ke teman-teman panitia yang lain. Apakah ada evaluasi untuk divisi marketing? Boleh? Gimana teman-teman? Apakah ada evaluasi atau sudah cukup? Reaction-nya boleh teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman panitia yang lain udah cukup ya untuk pemaparan dari evaluasi divisi marketing. Mungkin langsung aja ke tanggapan evaluasi dari akuntansi BPH di Persil. Boleh, Tasya dipersilakan. Saya sebelumnya izin masuk ya buat teman-teman marketing. Di sini saya mau nanggepin dulu perihal merchandise. Yang pertama, saya ngerasa promosi yang teman-teman buat, teman-teman marketing buat, entah itu konten-konten ya pastinya itu buat produk merchandise itu masih kurang banget, kurang maksimal banget, dan bisa dibilang minim promosi gitu. Karena kalau teman-teman lihat jumlah konten yang teman-teman buat dan diupload buat promosi merchandise ini tuh cuma 3 aja, dilihat dari Reels Simsika ataupun Reels Belajar Warung ataupun TikTok Belajar Warung. Mungkin karena kita juga open PO tuh lama banget ya teman-teman, bisa dibilang kurang lebih tuh 2 mingguan gitu. Jadi saya harap di next batch-nya teman-teman bisa lebih jor-joran aja gitu buat tag konten sebanyak mungkin, entah itu konten H-3, H-2, H-1, hari H, terus kayak konten-konten random tapi yang berbau marketing dan promosi dari merchandise tuh sok aja gitu teman-teman, gak usah yang terlalu ribet banget ada alur segala macam, yang penting simpel dan intinya tuh kita lagi promosi gitu di konten tersebut. Jadi saya harap next batch 2 bisa lebih banyak aja video-video brandingan dari merchandise sendiri gitu. Dan juga dari promosi teman-teman tuh juga jangan hanya buat konten dan juga
share-share pamflet ya, tapi saya harap teman-teman bisa jadi seolah tuh salesnya dari bisnis company gitu, sales dari si Jajah Warung ini. Jadi teman-teman tuh bisa ajakin langsung buat beli lah atau apa. Terus kalau misalkan lagi open PO, teman-teman marketing pun bisa coba gitu chat-chat teman-temannya gitu, ataupun kayak cutting-cutting yang sekiranya tuh tertarik gitu buat beli produk dari si merchandise ini. Jadi saya harap teman-teman tuh promosi entah itu jasa ataupun merchandise tuh nggak sekedar buat konten dan juga pasang-pasang pamflet gitu, tapi juga benar-benar terjun langsung seolah-olah kalian tuh salesnya gitu. Dan saya harap teman-teman bisa keluarin aja jurus marketingnya ya, entah ajakan yang lebih meyakinkan ataupun hal-hal marketing lah ya intinya. Dan saya juga yakin gitu teman-teman bisa lah ajakin teman-teman kalian buat bantu ataupun buat beli merchandise di Jelajah Warung ini. Paling gitu ya terkait perihal kontenan. Terus yang kedua saya mau nanya, kira-kira dari teman-teman mau kontenin Jahim terbaru ini gak ataupun merchandise yang udah keluar gitu? Izin menjawab ya Teh, untuk plan konten ke depannya itu karena sebenarnya kita awal-awal tuh masih ngeraba tentang merchandise dan juga Jahimnya, jadi kayak kita kurang optimal di promosi merchandise karena sekarang barang merchandise udah tersedia, terus Jahim juga udah ada yang versi terbaru. Nanti kita teman-teman marketing bakal tag buat konten dan juga promosiin lagi yang pastinya ya buat merchandise sama Jahim itu sih kita. Oke, paling teman-teman bisa buat aja ya 1 atau 2 konten terkait apa aja sih barang-barang dan wujud asli fisiknya tuh, visualisasinya pas udah sampai tuh ke kita tuh kayak gimana gitu. Dan juga kalau misalkan emang teman-teman bingung buat konten promosi sebelum PO berarti ya karena teman-teman nggak megang barangnya, teman-teman sok obrolin aja ke teman-teman BO ataupun bisa chat aja ke teman-teman produksi kalau dari marketing tuh butuh loh sampel buat kita promosinya tuh optimal gitu. Kalau misalkan teman-teman tadi bilang kurang optimal karena nggak ada pegangan gitu ya barang nyatanya gitu. Jadi teman-teman bisa diobrolin aja ke teman-teman BO kalau misalkan teman-teman tuh butuh sampel gitu buat konten-konten teman-teman sendiri gitu. Paling gitu ya. Mungkin di next batch bisa diterapin aja gitu kalau misalkan butuh sesuatu bisa diobrolin lagi ke teman-teman BO juga. Terus terkait Jahim ya teman-teman mau foto Jahim tapi tertunda karena mau pakai Jahim yang terbaru karena sekarang juga udah ada Jahim baru ya kemarin beberapa tuh udah ada yang didistribusikan. Jadi sok teman-teman bisa tag foto aja buat keperluan kedepannya ya mungkin entah itu buat konten feeds Jahim di Himsika, entah itu buat stok foto buat template ataupun mau ganti foto di pamflet Jahim pun bisa gitu. Jadi kalau misalkan emang teman-teman gak punya Jahim yang terbaru, teman-teman bisa pinjam aja gitu ke teman-teman pengurus yang beli Jahim baru gitu ataupun ke teman-teman BO gitu yang beli Jahim baru. Pastinya kan di sini ada yang beli Jahim ya, Jahim baru. Jadi mungkin bisa dipinjam aja gitu Jahimnya buat keperluan tag konten dari teman-teman marketing. Paling itu ya daripada kayak nunggu lama-lama gitu. Jadinya kan progresan dari teman-teman marketing pun tertunda gitu. Paling gitu ya terkait tag foto Jahim. Terus selanjutnya saya mau nanggepin terkait poin pertama teman-teman, promosi tidak bisa maksimal karena gak ada portofolio ataupun bahan contoh yang bisa di-share. Itu berarti kalau terkait portofolio berarti ngarah ke bidang jasa, bener gak? Bener Teh. Oke, kalau misalkan teman-teman gak punya nih bahan portofolionya, setahu saya tuh
di bidang jasa sendiri pun dari BO ataupun dari medsos tuh sebagai yang CP WA-nya tuh udah minta gitu minta portofolio dari masing-masing penyedia jasa di bidang-bidang sesuai bidangnya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman BO bisa bantu nanggepin atau dari teman-teman medsos yang sebagai CP, progres dari portofolio ini tuh sebenarnya udah sampai mana sih? Apakah udah kekumpul semuanya atau masih nol banget gitu progresnya? Karena sebelum-sebelumnya pun udah dibilangin gitu, di notice gitu. Mungkin bisa tanggapannya teman-teman BO. Mungkin izin jawab kata terkait portofolio sebenarnya dari saya pun udah minta dari tim medsos untuk minta semua portofolio, cuman emang belum semua penyedia jasa itu mengirimkan portofolio dan juga terkait untuk konten juga kita tuh sebenarnya lagi kemarin tuh progresnya lagi minta izin apakah boleh portofolio dari penyedia jasa itu kita buatkan konten mungkin bakal segera di-follow up lagi terkait izin untuk penggunaan konten promosi gitu sih Teh. Oke, kalau kayak gitu. Paling kalau misalkan ada penyedia jasa yang belum ada portofolionya, bisa di-follow up lagi aja, di-tag di grup ya namanya. Kalau misalkan emang nggak kunjung balas, teman-teman bisa lewat PC aja, tapi lewat kontak person dari Jaja Warung itu sendiri. Paling itu ya, karena ini juga saling terpengaruh gitu sama divisi-divisi progres divisi-divisi lain. Paling itu ya terkait portofolio juga sama konten dari teman-teman marketing. Terus selanjutnya saya juga mau nanggepin terkait penempatan pamflet jasa teman-teman tuh nggak efisien karena terkena hujan. Paling teman-teman kalau misalkan mau tempel